Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat siang dan salam sehat selalu. Pada pertemuan 10 kali ini, kita adakan secara asinkron. Ya, asinkron artinya saya mengirimkan video kepada Anda, kemudian Anda melihatnya, video ini, digunakan untuk memahami ya, lebih memahami materi yang diberikan dari buku. Kemudian nanti akan ada latihan yang perlu Anda kumpulkan, minggu depan di Google Classroom. Baik, materi ke-10 kali ini adalah berkaitan dengan rotation of rigid object about a fixed axis. Artinya ada kata rotasi, kemudian ada rigid object, kemudian ada fixed axis. Ya, di sini dicontohkan ada permainan gasing ya, Malaysian gasing di sini. Rotasi berarti rotasi gitu ya. Kemudian ada rigid object ya, rigid object artinya benda tersebut rigid, tidak mudah deformable, artinya dia tidak mudah berubah bentuk gitu ya, kokoh gitu ya, rigid. Kemudian bergerak pada fixed axis, pada sumbu yang tetap gitu. Seperti gasingan ini kan dia berputar pada sumbu tetap, misalnya sumbu Z ya, atau sumbu Y gitu kan. Maka dia berputar tetap pada sumbu Z seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan, ya teman-teman nanti dapat membaca sendiri, tetapi saya akan lebih memperdalam satu persatu gitu ya. Baik, sekarang, ini yang perlu Anda perhatikan pertama berkaitan dengan, persamaan ya, persamaan-persamaan. Kita menggunakan ada istilah S, ada R, kemudian ada theta ya. R itu adalah radius, kita lihat di gambar di sini ada sebuah compact disc, ada titik 0 di tengah, kemudian kita ada titik bantu P gitu ya, titik bantu P. 0 sampai P itu ada R, radiusnya R, kemudian membentuk sebuah sudut theta ketika dia ada perubahan ya, perubahan sebesar S. Nah, persamaannya ya memenuhi S sama dengan R theta, atau kalau kita balik, theta itu adalah S dibagi dengan R, gitu ya. Nah, theta di penjelasan ini, di buku ini, itu adalah rasio, ya, rasio panjang dari S dengan radius, ya, radius. Jadi itu murni sebuah angka saja. Tetapi secara umum, theta ini diberikan dalam unit radian, ya, radian. Radian disingkat biasanya rad gitu ya, rad. Nah, di buku ini ada catatannya juga teman-teman ya. Jadi satu lingkaran penuh gitu ya, satu lingkaran circumference of a circle adalah 2πr ya, 2πr. Sedangkan di persamaan 11b theta itu adalah S per R. Maka di sini 360 ya, ada kaitan 360 berkaitan dengan ini. 2πr yang satu lingkaran tadi dibagi dengan R sehingga menjadi 2pi rad ya, 2pi rad. Dengan satu radian di halaman selanjutnya disebutkan satu radian itu adalah 360 derajat dibagi dengan 2pi yang senilai dengan 57,3 derajat. Gitu ya. Jadi ada catatan juga di sini, ketika 60 derajat itu ya sama dengan pi per 3, 1/3 pi radian.
Begitu juga dengan 45 itu sama dengan 1/4 pi radian. Begitu ya. Ini konsep pertama yang perlu Anda pahami ya berkaitan dengan rotasi, pada benda atau objek rigid ya, gitu. Ada kaitan dengan S, R theta, theta sama dengan S per R ya, satuannya adalah radian. Kemudian saya menjelaskan secara singkat-singkat saja ya, secara teknis yang, harapannya nanti membantu Anda dalam belajar. Kemudian di sini ada delta theta ya, delta theta atau perubahan perubahan posisi ya, ada theta I inisial, awal dan theta akhir, finishnya. Maka delta theta sama dengan theta akhir dikurangi theta awal ya, theta akhir dikurangi theta awal. Nah, karena tadi ya, teman-teman semua, eee, ini kan kita baru bicara tentang theta ya, theta. Ada S, ada R, ada theta, fix sampai di sini ya. Dari gambar ini kita tahu ada posisi awal di A, kemudian ada posisi awal di B, gitu ya. Nah, dari, eee, yang diketahui di sini ada delta theta, ya, kemudian ada perubahan dia berubah posisi dari A ke B, itu ada perubahan delta tetanya, sudutnya ada perubahan. Kemudian waktunya juga ada ya, waktu dari A ke B itu ada perubahan waktu, memerlukan waktu. Sehingga teman-teman di sini ada persamaan baru ya mengenai rata-rata kecepatan sudutnya. Omega ya, rata-rata, omega sama dengan delta theta dibagi delta T, gitu ya. Perubahan sudut dibagi dengan, perubahan waktu, ya, itu ya. Atau kalau ditulis lagi, untuk kecepatan sesaatnya, ya diferensial theta per diferensial T, gitu. Sama saja, ya, sama saja. Ini kita dulu pernah mengenal ini ya, instantaneous angular speed gitu ya. Ya, ini kecepatan sudut, sesaat gitu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Kita bisa menggunakan, aturan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah dari, eee, kecepatan sudut ya, kecepatan sudutnya. Ya, oke. Dengan kaidah tangan kanan sesuai dengan gambar ini. Tadi ada, kecepatan sudut, kemudian kita dikenalkan lagi teman-teman dengan percepatan, ya, percepatan sudut rata-rata. Sama konsepnya ketika dulu kita belajar mengenai gerak lurus gitu ya, lurus berupa peraturan linear. Sekarang kita kan konsepnya pada rotasi, ya, rotasi simbol-simbolnya saja yang diganti. Percepatan sudut rata-rata, ya sama juga dengan perubahan, eee, su kecepatan sudut per perubahan waktu, ya, perubahan waktu. Kalau mau ditarik lagi, berapa percepatan sudut instannya, berapa kecepatan sudut, sesaatnya maksudnya ya, diferensial dari, eee, kecepatan sudut dibagi dengan waktu. Begitu ya. Oke, kemudian kita lihat ya, saya langsung ke resumnya teman-teman, saya langsung ke resumnya. Di sini sebenarnya sama dengan, ketika kita belajar tentang gerak linear dulu ya, dulu ada
kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal ditambahkan percepatan kalikan T. Nah, ini sama di sini. Kita lihat perbandingannya. Nah, di sini teman-teman. Ya, di sini itu ada rotational motion about fixed axis ya yang kita pelajari hari ini. Yang sebelah kanan tabelnya adalah pada linear motion ya, linear motion yang dulu di awal kita sudah pelajari. Misalnya kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah percepatan kalikan T. Di rotasi, gerak rotasi itu juga sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya simbolnya saja. Ya, kalau linear dengan V, rotasi dengan omega, ya, dengan omega. Posisi di linear dengan X, X akhir sama dengan X awal ditambah VIT tambah setengah AT kuadrat. Di sini menggunakan theta karena rotasi maka mainnya adalah sudut ya. Sudut akhir sama dengan sudut awal ditambah omega IT plus setengah uh, alfa T kuadrat. Seperti itu. Sama ya, konsepnya sama. Oke, kita lihat contohnya, teman-teman. Ya, kita lihat contohnya. Pertama, eh, ada roda berotasi dengan percepatan sudutnya konstan, 3,5 radian per second kuadrat. Jika kecepatan sudutnya adalah 2 radian per second pada saat T0, maka berapa ya, berapa perubahan sudutnya ya, perubahan sudutnya delta tetanya itu pada saat 2 second ya, pada saat 2 second. Maka kita dapat menggunakan persamaan yang kedua ini ya, persamaan yang kedua ini. Ini kita bisa ini sama ya, teman-teman di tabel yang nomor 2 yang saya blok ini ya. Ini dengan ini sama. Dipindah ruas saja ya. Dimasukkan di sini omega kecepatannya. Kecepatan sudut adalah 2 radian per second dikalikan waktu T, T-nya 2, setengah kalikan percepatan 3,5 kalikan T kuadrat. Ketemu adalah 11 radian. Ya, 11 radian. Nah, kalau kita mau membuat dalam sudut, maka kita kalikan 57,3 per radian. Itu dari mana? 57, nah kita ulangi lagi ya. 57,3 itu berasal dari sini ya. 1 radian itu setara dengan 360 derajat per 2 pi yang setara dengan 57,3. Itu ya. Kemudian ditanya lagi di sini berapa kali putaran itu, berapa kali revolusi ya, berapa kali putaran dalam satu waktu itu, interval waktu itu. Maksudnya dalam waktu 2 detik itu ya. Ya. Ya hasilnya tadi kan sudah ketemu derajat 360 derajat dikali dengan 1 revolusi per 360. Berarti dia berputar 1,7 kali gitu kan. Gitu. Ya, ini juga seterusnya sama teman-teman. Saya membantu untuk memudahkan Anda dalam belajar ini ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Di sini ada istilah teman-teman di gambar ini ya. Di gambar ini ada sebuah benda rigid object gitu ya. Rigid object berrotasi di ada sebuah papan XY itu ya. Kemudian
P itu punya kecepatan tangan sial ya, kecepatan tangan sial V. Artinya tangan sial itu kan dia, eee, apa namanya, tegak lurus ya, tegak lurus apa namanya, dengan radiusnya ya, dari pusatnya. Dia arah dari kecepatannya itu tegak lurus, maka disebut, sebagai tangan sial velocity, ya. Besarnya di situ adalah ds per dt ya, ds per dt. Ini konsepnya sama ya, V kalau V itu kan ds per dt, sedangkan tadi kita tahu bahwa S itu adalah R kali theta, ya, S itu adalah R kali theta, maka dari persamaan ini menjadi R delta theta per d eee, diferensial T. Nah, di sini teman-teman, R itu kan angka ya, angka, tidak bisa turunkan gitu, di sini R ya, yang menjadi diferensialnya adalah diferensial tetanya. Oke, kemudian theta itu tadi kan sebuah posisi ya, posisi juga. Di rotasi ya kan, ada perbedaan, ada sudut gitu kan. Sudut perindahannya namanya theta. Nah, dia, diferensial theta per T, delta T, ini sama dengan omega atau atau kecepatan sudut. Sehingga kita dapat menuliskan nilai dari kecepatan tangen sial, ya, kecepatan tangen sial itu senilai dengan R dikalikan dengan omega, ya, R dikalikan dengan omega. Oke, kita langsung lihat persamaan di bawahnya. Persamaan di bawahnya di sini, teman-teman, ini ada kecepatan tangan sial, ya. Di sini juga ada percepatan tangan sial, ya, percepatan tangan sial. Sama, rumusnya sama. Kalau di percepatan ya kita menggunakan alfa, R kalikan alfa, gitu kan. Kalau di kecepatan tangan sial menggunakan R kalikan omega atau kecepatan sudut, di percepatan R dikalikan eee, alfa, begitu. Nah, sekarang ini di persamaan 10.12 ya, persamaan 10.12 ini ada kaitannya dengan sentripetal ya, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal kemarin V kuadrat per R gitu kan, V kuadrat per R yang senilai dengan R omega kuadrat ya, dimasukkan saja dari persamaan yang di atas tadi sehingga menemukan R omega kuadrat. Percepatan sentripetalnya sama dengan R omega kuadrat. Kemudian Anda lihat di gambar ini teman-teman ya. Di titik P tadi kan ini dia berputar gitu, berotasi. Ada AT di sini. AT itu adalah percepatan tangan sial. Kemudian ada AR. AR di sini adalah percepatan radial. Tangan sial yang tegak lurus ya, tegak lurus, radial, percepatan radial yang menuju ke dalam gitu ya, yang menuju ke dalam. Karena membentuk seperti ini, maka kita dapat, jabarkan dengan menggunakan persamaan ini ya, AT kuadrat tambah AR kuadrat, diakarkan ya, kemudian dijabarkan, AT itu apa, AR itu apa gitu kan. Dijabarkan di sini ketemu, ya, ketemu ini. Baik, teman-teman, kita coba lagi ada contoh soal ya, ada contoh soal. Ini,
contoh 10.2 berkaitan dengan CD player ya, berkaitan dengan CD player, saya kurang jelas juga, tentang konsepnya bagaimana, tetapi, kalau kita belajar tentang material ya, tentang, eee, memori gitu kan, memori secara prinsip dia akan menyimpan ya, ada binary 0101 seperti itu ya. Tapi kita lihat saja ya di sini, ada 2 bagian R 23 milimeter, ada satu bagian yang lebih panjang 58 milimeter. Di sini digunakan ada track ya, track 1 dan track 2 katakanlah seperti itu. Kemudian di sini Anda diminta untuk mencari kecepatan sudut, pada lintasan yang pendek dan lintasan yang panjang gitu. Nah, tadi omega ya, omega itu sama dengan V dibagi, dengan R gitu kan, V dibagi R. Eee, dari persamaan ini ya, persamaan 10.10 ya, persamaan 10.10 ya ini, V sama dengan R dikalikan dengan omega ya, atau omega sama dengan V dibagi dengan R, maka ketemu ya, tinggal dimasukkan saja 57,57 radian per second. Karena, eee, apa namanya, ini sebenarnya cukup jawabannya seperti ini, tapi bisa kita ubah juga sesuai dengan ini, menjadi nanti, revolusi per menitnya, ya. Berapa kali revolusi per menitnya, ya, dengan dikalikan 1 revolusi per 2 pi rad, dikali 60 second per 1 menit, gitu. Begitu juga, posisi, apa namanya, percepatan sudut yang, eee, lintasan pendek dan lintasan yang, panjang, ya, sama. Kemudian di sini juga menggunakan berapa diminta mencari ya, mencari perubahan, apa namanya, delta tetanya ya, dengan persamaan yang sudah ada, gitu. Nanti secara lengkap silahkan dibaca kembali. Kemudian kita masuk lagi teman-teman, ada rotational kinetic energy setengah mv kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Ini juga sama, ini ada namanya KR, kita lihat KR itu apa? Mmm, KR, bentar ya, the total kinetic energy of the rotating rigid object ya, kita sebut sebagai energi kinetik, rotasi itu, energi kinetik rotasi setengah mv kuadrat, persamaan sama, persamaan dasarnya sama, setengah mv kuadrat. Kemudian yang membedakan nanti V-nya itu dijabarkan ya, dijabarkan dari persamaan 10.10 tadi ya. V itu sama dengan, R kalikan omega gitu kan, sehingga menjadi setengah M1 R1 kuadrat omega kuadrat. Menjadi disingkat menjadi ini ya, setengah setengah MI/RI kuadrat dikalikan omega kuadrat, yang sebenarnya M1 R1 kuadrat itu adalah momen inersia, ya. Momen inersia itu M dikalikan dengan R kuadrat, gitu, ya. Ada catatan di sini bahwa sebenarnya, apa namanya, ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari, partikel-partikel ya, penjumlahan dari partikel-partikel gitu. Ada sigma di situ. Nah, ada momen inersia, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, lebih fokus lagi, nanti di dinamika, rotasi gitu, kita akan menggunakan, momen inersia ya. Jadi momen inersia, inersia berkaitan dengan
kelembaman ya, kelembaman. Eee, Bagaimana benda itu terpengaruh oleh, misalnya ada suatu pemicu gerak gitu ya. Kalau benda kecil gitu ya, benda kecil ya mungkin akan lebih mudah bergerak daripada yang, benda yang besar gitu. Oke, bentuk bentuk mempengaruhi juga tapi ya. Sehingga di sini dituliskan, energi kinetik rotasi itu adalah setengah momen inersia dikalikan omega kuadrat, ya. Rotational kinetic energy ya, KR disingkat di sini. Setengah I omega kuadrat, gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Kita batasi nanti sampai torka ya. Kita lihat sampai torka materinya ya, teman-teman, tidak sampai akhir, kita batasi dulu sampai torka. Nah, di sini teman-teman, Anda ditanyakan, berhitung momen inersia pada, molekul ya, pada sumbu Z ya, pada sumbu Z. Jadi ada molekul oksigen pada bidang XY, masanya adalah 2,6 gitu, jaraknya adalah setengah D gitu kan, jaraknya setengah D. Oke, langsung saja dikasih persamaan I sama dengan, M kalikan R kuadrat ya, M-nya adalah M, nilainya di 2,66 dikalikan jarak masing-masing itu setengahnya, berarti ya setengah D kuadrat sama. Jadi MD kuadrat per 2 tinggal dimasukkan ketemu di sini. Begitu juga nanti dengan, apa namanya, energi kinetik rotasinya tinggal Anda masukkan. Nah, buku ini teman-teman membantu Anda. Jadi, secara logika sudah dijelaskan bagaimana penurunan persamaannya, kemudian diberikan contoh yang sederhana seperti ini. Nah, nomor 2 sekarang ya, selanjutnya maksud saya ya, di sini ada ini perlu kehati-hatian dalam mencerna ya, jadi jangan sampai, "Kok ini kok bisa seperti ini?" Gitu, seperti ini ya, jangan sampai nanti salah langkah. Ada 2 sorry, di sini ada 4 ya, ada 4 bola kecil-kecil gitu ya, kemudian dia dipasang pada sebuah, rod ya, seperti pada gambar, 10.8 seperti ini. Ada 4 bola M yang apa ini namanya, warna biru M, masanya M, yang kecil masanya M gitu ya, M kecil. Lah, ini ditanya sekarang jika dirotasikan pada sumbu Z ya, dengan kecepatan sudut omega, cari, momen inersianya ya, momen inersia. Ingat teman-teman, ya Anda lihat ini di sini, yang gambar ini, apa namanya, gambar ini Anda lihat, ini diputar di sumbu Z ya, diputar dalam sumbu Z, seperti ini ya, diputar di sumbu Z. Maka akan jadi catatan di sini teman-teman ya, ketika diputar pada sumbu Z ya, maka dua dua bola ini, dua bola M kecil yang warna orange itu tidak mempunyai kontribusi, ya, tidak punya kontribusi pada momen inersia di sumbu Z. Begitu ya. Sehingga momen inersia di sumbu, bila diputar di sumbu Z, dia hanya ada ini ya, MA kuadrat tambah MA kuadrat. Artinya perhitungannya hanya pada, massa yang besar saja ya, massa besar saja, ada jarak A, ada jarak A, yang M kecil tidak diperhitungkan. Begitu juga nanti dengan nilai, energi kinetik ketika, eee rotasi di sumbu Z ya, seperti itu. Nah, sekarang
Ada catatan di sini teman-teman. Ini, by similar logic, we expect the moment of inertia about the x-axis to be seperti ini, ya. Jadi ketika kita ini ada sumbu Z, ada sumbu X ya. Ketika perputaran di sumbu X gantian ya, gantian di sini sumbu X-nya, ini kan sumbu X ya, sumbu X di sini. Putarannya diganti di sumbu X, maka M besar ini, 2M besar ini tidak punya kontribusi, gantian. Ya, gantian tidak punya kontribusi. Sehingga nanti di 1X ya, momen momen inersia X itu nilainya ya 2mp kuadrat, ya, dan KR-nya seperti itu. Nilainya sama ya, tapi di sini M kecil dan jaraknya B, gitu kan. Seperti itu teman-teman, ya. Tapi, sekarang ada catatan lagi di sini, yang bagian B, ya, bagian B. Kalau diputar, ya, diputar, ini kan ini di, bidang XY gitu ya, bidang XY, kemudian diputar di Z-axis, ya, Y-axis. Maka Y-axis itu ya searah dengan apa namanya, mata kita ya, pada bidang itu, kemudian dia putar, maka semua akan memberikan kontribusi. Nah, maka di sini ditulis MA kuadrat tambah MA kuadrat, M besar ya, M besar, kemudian M kecil, sehingga ketemu. Nah, dua-duanya memberikan kontribusi, tergantung pada, sumbu mana yang digunakan. Itu ya, teman-teman. Oke, ini momen inersia yang sebenarnya saya percepat ya, momen inersia, calculation of moment inertia, sebenarnya, ada benda itu kan terdiri dari ada bagian-bagian kecil. Nah, dm di sini adalah bagian bagian kecil saja ya. Nah, ya kalau kita menghitung inersia ya, makanya di sini ada integral. Integralnya menghitung keseluruhannya dari, potongan saja, ya, potongan-potongan di sini, kemudian diintegralkan ketemu. Nah, konsepnya itu aja. Nanti Anda baca ya, silahkan. Nah, di sini ada berbagai macam, ya, biasanya kalau di SMA sudah tertuliskan ya, silinder pecah, silinder berongga itu nilainya berapa gitu ya. Oke, ini materi terakhir teman-teman tentang torka. Nanti akan saya bahas lagi di dinamika rotasi, bagaimana torka tersebut ya. Kalau Anda lihat teman-teman di sini gambar ya, kita belajar tentang torka, tau, tau itu nilainya adalah R dikalikan F ya, R dikalikan F. Dia nilai torka ini teman-teman, torka itu akan besar, torka itu akan maksimum jika gayanya adalah tegak lurus ya. Ada syaratnya gitu ya. Nilai torka itu akan besar ya, bacanya tau ya, torka, tau. Itu ada catatan di situ juga, Greek tau. Nilainya akan maksimal ketika apa namanya? Hmm, eh, gayanya adalah tegak lurus. Nah, seperti ini misalnya, ini ada sebuah benda, ya, ada sebuah batang, dia mau digerakkan, dia mau dirotasikan, gitu ya, mau dirotasikan, maka, ya, maka maka arah gayanya itu, ya, harus tegak lurus, maka dia akan maksimal. Berbeda kalau gayanya miring seperti ini atau malah eee, sejajar seperti ini, maka nggak maksimal. Akan maksimal ketika dia tegak lurus dari sini, ya, dari batang tersebut. Nah, teman-teman, kita lihat ya, persamaan dasarnya ini, ya, persamaan dasarnya ada sin tetanya, sin ya, di sini ya, tergantung nanti. Nah, teman-teman, ini ada tau, sigma tau. Ini dari gambar ini, gambar 10.14 itu tau 1 ditambah tau 2. Nah,
Ada catatan nih teman-teman, dari gambar tersebut ya, pada sampel di sini, kita lihat di sini. Pada sampel F2 itu lebih condong rotasi ke searah jarum jam, dan F1 lebih condong berkebalikan dengan arah jarum jam. Ya, kemudian di sini ini digunakan untuk membedakan tanda ya. Jadi gaya positif ya, ada catatan di sini. Gaya positif itu lebih condong pada gaya yang counterclockwise, ya F1, berlawanan arah dengan jarum jam, kemudian yang negatif itu yang searah dengan jarum jam. Maka di sini tuliskan F1D1 dikurangi F2D2. Begitu ya. Ya, silahkan nanti dicermati lagi. Ya, makanya ada contoh ya, ada contoh, ini contoh terakhir ya, ada contoh terakhir. Materinya saya batasi sampai ini dulu saja, teman-teman. Nanti detailnya bagaimana misalnya ada kaitan dengan linear sama gerak rotasi, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Di sini Anda diminta untuk mencari nilai torka ya, nilai torka ya. Ya, kita lihat dari gambarnya dulu ya, teman-teman. Ada T1, ada T2 ya, ada T2. T1 searah jarum jam, T2 berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Maka di sana tertulis R2 dikalikan T2 dikurangi R1 kalikan T1 ya. Kalau angkanya R2 itu 15 ya, 15 dikalikan T2 0,5 dikurangi 5 kalikan 1. Begitu ya, tentang torka. Baik teman-teman, saya harapkan ini dapat membantu Anda dalam belajar mengenai gerak rotasi ya pada rigid objek gitu ya, pada rigid objek. Saya batasi sampai di masalah torka. Kemudian setelah ini silahkan nanti Anda mengerjakan tugas yang dikumpulkan maksimal 1 minggu ke depan. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.